लड़कियों को ड्रॉप करता हूँ। Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Mrs. Undercover. Film yang rilis tahun 2023 ini menceritakan tentang seorang ibu rumah tangga yang sebenarnya menjadi agen rahasia dan kembali harus dipanggil untuk bekerja setelah 10 tahun meninggalkan pekerjaannya. Kali ini ia diminta untuk menangkap seorang pembunuh psikopat sambil mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Seperti apa kisah selengkapnya, simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Kolkata. Priyanka yang bertemu dengan Ajay merasa sangat senang, terlebih ketika berbincang membicarakan tentang pekerjaan Priyanka yang dinilai cemerlang akhir-akhir ini. Mereka yang kenal melalui media sosial memutuskan untuk bertemu malam ini. Di perjalanan pulang, Priyanka merasa sedikit takut ketika tahu kalau Ajay suka menjatuhkan wanita, terlebih ketika ia mengatakan agar Priyanka mengucapkan selamat tinggal untuk keluarganya. Ia memutuskan untuk turun dari mobil tersebut, namun Ajay malah menginjak dalam remnya dan membuat kepala Priyanka terbentur, dan dengan keji Ajay memukulinya dan membuangnya begitu saja di jalanan. Melihat Priyanka masih bergerak, Ajay malah menabrak tubuh tersebut sampai benar-benar yakin Priyanka telah tewas. Kematian Priyanka membuat beberapa warga menjadi takut, karena mereka merasa akan menjadi korban berikutnya. Sementara itu di tempat lain, Durga terjatuh dari tempat tidurnya karena bermimpi masuk kembali ke anggota agen yang pernah ditinggalkannya selama 10 tahun ini. Durga yang kini bahagia mengurus kehidupan Joy putranya dan Dev suaminya, tidak lagi memikirkan tentang misi-misi yang dulu selalu dilewatinya dengan sukses, walaupun mempertaruhkan nyawanya. Kali ini Ajay kembali berulah, bahkan ia berhasil menghabisi agen kepolisian yang dikirim untuk bisa menangkapnya. Setelah menghabisinya, ia malah merekamnya dan mengirimkan ke kantor agen. Hal itu membuat semua anggota agen khawatir karena Ajay menghabisi agen terakhir yang mereka miliki. Padahal Raghav, agen tersebut adalah agen terbaik yang pernah dimiliki oleh mereka. Hingga semua di kantor agen tersebut mencari agen baru yang bisa diperkerjakan untuk bisa menangkap pembunuh berdarah dingin ini. Namun tak mudah bagi mereka karena beberapa agen yang melakukan cuti sudah meninggal dunia secara alami. Hingga mereka menemukan Devdas yang berada di Kolkata. Mereka mulai mencari keberadaan Devdas. Namun mereka mencari agen lain untuk bisa membantu mereka. Hingga mereka menemukan Durga. Mereka memutuskan untuk menggunakan Durga yang dianggap cocok untuk misi ini. Mereka mulai membuntuti Durga untuk bisa membicarakan misi ini. Durga yang merupakan agen 091 merasa terkejut ketika tahu mereka adalah temannya di kantor agennya yang lama. Tapi Durga yang masih terkejut memutuskan meninggalkan mereka begitu saja tanpa memberikan keputusan. Namun di rumahnya Durga membuka kotak yang berisi alat-alat yang biasa ia gunakan untuk melakukan misi-misinya. Ajay kembali memfokuskan sasarannya kepada dokter yang merawat ibunya. Karena selain merawat ibunya, ia mempunyai misi untuk mengajar gadis-gadis desa agar bisa lebih pintar lagi dan mau melihat gadis-gadis desa maju setara dengan pria. Ia mencoba mengajak dokter tersebut berbincang, hingga akhirnya ia memuntahkan tujuannya untuk menghabisi dokter tersebut. Ia hanya bisa menangis melihat Ajay berubah menjadi sangat kejam.
ini Kak. Durga terus menghindari teman-temannya yang memintanya kembali. Bahkan ia mengusirnya karena ia sudah tidak lagi terlibat dengan urusan agen selama 10 tahun belakangan ini. Namun mereka mencoba menjelaskan lagi kalau Durga adalah agen yang masih diakui dan terdata di kantor mereka walaupun tidak lagi bekerja selama 10 tahun belakangan ini. Tapi hal itu tidak mempedulikannya dan tetap meninggalkannya. Bahkan Durga menjelaskan mengapa ia menjadi agen saat usianya 18 tahun saat itu. Hingga ia memutuskan untuk kembali ke keluarga baru yang ia bina sekarang. Durga dan Dev mencoba menikmati makan malam berdua saja. Tapi lagi-lagi, Ranggela muncul untuk meminta Durga menjadi agen di kantornya. Bahkan Dev yang selama ini tidak pernah memberikan perhatian lebih kepada Durga terkesima mendengar nasihat Ranggela tentang ibu rumah tangga yang mestinya mendapatkan perhatian khusus setelah waktunya habis ia gunakan untuk mengurus keluarganya. Pembunuhan terbaru yang dilakukan oleh Ajay kembali menjadi pemberitaan utama. Kali ini korbannya yang merupakan dokter ibu kandung Ajay ditemukan di Polgat, Kolkata. Durga terkejut karena korban tersebut adalah guru Joy yang memang dalam beberapa hari lalu menghilang. Mendengar keluhan Durga tentang guru Joy, ibu mertua Durga mengungkapkan, bila ia seorang agen khusus, maka ia akan mengungkap kematian-kematian kejam di Kolkata dalam waktu 2 hari. Pernyataan tersebut membuat Durga menjadi bimbang. Ia yang masih memiliki jiwa agen pun akhirnya memutuskan untuk menemui Ranggela dan berniat menerima tawaran untuk bergabung menjadi agen mengungkap pembunuhan berantai yang kini terjadi. Bahkan Durga mengatakan ia siap hari ini juga hingga membuat Ranggela benar-benar terkejut. Ranggela menceritakan bagaimana Common Man itu menjadi pembunuh dan motif-motif yang ia gunakan untuk menghabisi korban-korbannya. Di rumah Durga mencoba membicarakan keinginan kepada Dev. Namun ia tidak mengatakan kebenaran menjadi agen kembali. Namun Dev tidak menyetujuinya dan membuat ibunya mencoba membujuk Dev untuk mengizinkan Durga ikut dalam program pemberdayaan wanita yang dikatakan oleh Durga kepadanya. एक वाइफ को और क्या चाहिए बोल? और हाँ, कल वो program का पहला दिन है. Fokus Durga dan timnya adalah universitas wanita yang ada di Kolkata. Setelah mendapatkan izin dari Dev, Durga mulai melancarkan aksinya. Ia mendatangi kampus tersebut dan langsung bertemu dengan Ajay yang tertarik kepadanya. Durga memasuki area kampus dan pergerakannya pun dipantau oleh timnya. Durga mulai berkumpul dengan semua anggota pemberdayaan wanita. Dan dalam kesempatan itu, Adi yang merupakan ketua di tempat itu memperkenalkan Ajay sebagai dosen tamu. Ajay mengungkapkan kekaguman di dalam sambutannya karena ia bertemu dengan wanita-wanita hebat yang ingin posisinya sejajar dengan pria. Hingga Ajay merasa kagum dengan Durga yang hanya seorang ibu rumah tangga. Durga mulai melaporkan apa yang ia lakukan di hari pertama ini. Kepergian Dev ke Mumbai membuat Durga sedikit leluasa untuk menjalani misinya. Ia yang mencurigai Adi mencoba mengikutinya dan melaporkannya kepada Ranggela dan meminta timnya untuk menyelidiki pergerakan Adi saat keluar kampus. Setelah menjemput Joy dari sekolah, Durga mulai mendatangi tempat yang pernah disebutkan Adi dalam sambungan telepon yang sempat dicuri dengar oleh Durga. Di tengah-tengah penyelidikannya, ibu mertua yang dibawa Durga malah bertengkar dengan Adi. Durga dengan cepat membawa Adi ke markasnya. Semua timnya mencoba memberikan banyak pertanyaan kepada Adi karena mereka mengira Adi adalah Common Man. Tapi Adi menjelaskan kalau ia adalah seorang pemilik LSM dan memiliki agen tersendiri untuk mencari Common Man yang banyak menghabisi wanita. Adi pun dibebaskan dan bekerja sama untuk mendapatkan Common Man yang dimaksud. Durga menyelidiki lagi dan ia curiga kali ini korban selanjutnya adalah CM yang kebetulan bergabung di tempat Durga berkumpul. Ranggela yang masuk ke kediaman CM mencoba mencari tahu dan ia diminta datang jam 8 lebih awal. Hal itu membuat Dev marah dan tidak setuju. Tapi Joy yang tiba-tiba mengambil handphone milik Dev membuat Durga menyadari kalau suaminya telah berselingkuh dengan Ayesha. Durga merasa sangat terpukul dan tidak percaya suaminya bisa berselingkuh darinya.
Ia menangis seorang diri di tangga kampus dan selama 8 hari berlalu Durga menarik diri dari timnya dan mulai mengingat-ingat kapan kebersamaannya dengan Dev terakhir kalinya. 5 hari berlalu. Ajay yang sudah menemukan korbannya kembali meneror Kolkata hingga ibu Ajay yang melihat berita tersebut merasa geram dan mengungkapkan akan menampar dengan kuat pria yang melakukan hal gila seperti Common Man itu. Sementara Ranjela dan Akas memutuskan untuk menemui Durga dan mendengar langsung alasannya meninggalkan mereka. Dengan sangat terpaksa Durga menceritakan kalau ia tahu suaminya berselingkuh dan ia ingin memperbaiki hubungan mereka. Ranjela mengungkapkan kalau Durga bisa membuat Dev sadar kalau berselingkuh dari Durga adalah kesalahan terbesar. Ia diminta untuk membuktikan kalau Durga tidak layak untuk diselingkuhi. Durga terdiam dan hatinya kembali tenang hingga ia memutuskan untuk kembali ke misi yang sempat ia tinggalkan. Namun dalam perkumpulan Durga mendapatkan berita kalau ibu Ajay meninggal dunia hingga ia tidak bisa ke kampus untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Di tengah perbincangannya dengan kedua temannya, Durga mendapatkan informasi tentang Dev dan Ayesha. Dengan cepat Durga menuju ke hotel tersebut dan melihatnya langsung. Namun di saat bersamaan, Aisyah yang bertujuan menghabisi Dev merasa gagal karena Durga datang di saat yang tepat. Pertengkaran dan salah paham pun terjadi di mobil antara Durga dan juga Dev. Hingga Dev mengungkit kalau Durga bukanlah istri yang baik hingga ia berselingkuh, terlebih ketika tahu Durga kembali ke timnya sebagai agen. Merasa terus disalahkan, Durga menghentikan mobilnya dan membiarkan orang-orang Ayesha memukuli Dev suaminya. Namun hati kecil Durga yang masih mencintai Dev membuatnya membantu Dev dan memukuli semua orang-orang suruhan Ayesha. Hingga mereka tidak bisa berkutik. Dev benar-benar terkejut ketika tahu Ayesha berniat menghabisinya. Durga mencoba membela diri. Apa yang ia lakukan tidak sehina Dev dengan berselingkuh, bahkan ia sama sekali tidak berniat untuk menghancurkan rumah tangganya. Ia bisa saja menghabisi Dev dengan mudah dengan senjata yang ada di tangannya. Dev terdiam, terlebih ketika melihat Durga meninggalkannya begitu saja. Dev sengaja disembunyikan untuk mengungkap Ayesha dalam kasus ini karena mereka yakin ada hubungannya dengan rencana pembunuhan Dev dan Common Man. Durga kembali mengikuti kegiatan kampusnya, namun saat ia ingin kembali, ia bertemu dengan kurir yang pernah ia selidiki sebelumnya. Hingga ia memutuskan untuk mengikutinya. Durga memberanikan diri untuk membuka paket yang dibawa oleh kurir tersebut, namun ia terkejut ketika Ayesha memasuki ruangan tersebut hingga Durga mencoba mencari alasan untuk bisa keluar dari tempat itu. Namun tanpa Ayesha tahu Durga telah melihat isi paket yang dibawa oleh kurir tadi. Durga malah terkejut ketika tahu kotak-kotak tersebut berisi bahan peledak yang mampu menghancurkan gedung ini. Ayesha diam-diam menyelinap masuk ke kamar Durga dan mencoba menembaknya. Durga yang tahu hal itu mencoba bersembunyi dan menggagalkan apapun yang direncanakan oleh Ayesha. Hingga ia berhasil menembak mati Ayesha di kamarnya. Durga membawa mayat Ayesha keluar dari kamar menggunakan koper dan menemui timnya. Puncak pemberdayaan perempuan yang dibuatkan pentas mengundang semua orang-orang penting di Kolkata, termasuk Menteri Pemberdayaan Wanita. Durga yang ikut dalam acara tersebut tetap memperhatikan pergerakan orang-orang yang ia curigai, termasuk Ajay yang sangat gelisah saat Ayesha tidak datang ke acara mereka. Durga memperhatikan dengan teliti apa yang dilakukan oleh Ajay hingga ia melihat bekas luka yang ada di lengan Ajay membuatnya teringat video pembunuhan agen terakhir dari kantornya menunjukkan tato tersebut. Ajay yang sudah lebih dulu keluar dari gedung tersebut membuat Durga ikut menyelinap dan membuntuti Ajay hingga langkahnya ditangkap oleh anak buah Ajay dan baku tembak pun terjadi. Durga yang tidak membawa senjatanya berusaha untuk menghindari tembakan itu hingga ia berhasil menyingkirkan perakit peledak tersebut. Ia melanjutkan kembali mencari peledak yang tertanam di gudang hingga ia terkejut ketika melihat peledak aktif ada di tempat itu. Durga mencoba menenangkan dirinya dan mengambil tang untuk bisa melumpuhkan peledak tersebut. Hingga dengan air mata mengalir, ia berhasil menggagalkan peledak tersebut meledak. Durga langsung menelpon Ranjela dan mengatakan kalau Ajay adalah Common Man. Namun suasana bising membuat Ranjela tidak bisa mendengar dengan jelas. Hingga Durga menggunakan cara lain dan Ranjela langsung mengadukan pada menteri dan langsung menangkap Ajay di depan gedung tersebut.
Ajay mencoba berkelit tapi Durga menegaskan ia melihat bekas luka yang hampir mirip dengan tato di lengan Ajay. Lagi-lagi Ajay mengungkapkan dirinya bukanlah common man karena tidak ada bukti melekat kepadanya. Durga mencoba membisikkan rencana kepada menteri hingga menteri mencoba mempercayai Durga menghukum Ajay. Durga dengan senang hati menerimanya. Ajay yang lebih menyukai wanita seperti Durga, malah kini Durga yang menjadi malaikat pencabut nyawanya. Semua kejahatan yang pernah dilakukan oleh Ajay berasa menari indah di kepala Ajay. Bahkan semua orang tidak tahu kalau ia yang telah menghabisi ibunya sendiri. Ajay benar-benar tidak berdaya menghadapi perlawanan dari Durga hingga Durga berhasil melumpuhkannya dan mengambil handphone Ajay yang berisi bukti-bukti kejahatannya. Penangkapan Ajay pun menjadi berita besar di setiap pemberitaan. Dev mulai menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Durga atas semua yang pernah ia lakukan. Ia berlalu setelah mengatakan hal itu dan langsung menemui Rangela yang sudah menunggunya. Rangela bangga terhadap agen 091 dan memberikan misi baru untuk Durga yang ia yakin bisa diselesaikan dengan baik oleh Durga. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Mrs. Undercover. Durga yang menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus agen rahasia akhirnya harus berjuang sekuat tenaga untuk mengungkap kasus yang diberikan kepadanya. Ia harus berusaha memperjuangkan dan mempertahankan rumah tangganya serta menyelesaikan kasus yang diberikan dalam waktu bersamaan. Setelah perjuangan panjang, ia pun mampu membuktikan bahwa dirinya mampu dan ia pun berhasil menyelesaikan tugas sekaligus mempertahankan rumah tangganya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton. Ingat untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum.